Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini, hari Senin tanggal 10 Maret 2025, renungan kita berjudul Menjadi Peminta atau Pemberi. Firman Tuhan kami ambil dari Injil Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22, demikian bunyi firman Tuhan. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Pada suatu ketika Yesus mengetahui kejahatan hati orang Farisi yang ingin menjeratnya melalui sebuah pertanyaan tentang hal membayar pajak kepada kaisar. Yesus berkata, gambar dan tulisan siapakah ini? Di dalam mata uang pajak itu terdapat gambar dan tulisan kaisar. Lalu Yesus berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jawaban Yesus ini membungkam mereka. Lalu mereka pergi meninggalkan Yesus. Lalu bagaimana jika pertanyaan ini diperhadapkan kepada kita? Sudahkah kita memberikan apa yang wajib kita berikan kepada Allah? Ataukah kita lebih banyak terfokus kepada hak kita sebagai anak untuk meminta kepada Bapa apa yang menjadi kerinduan hati kita? Apakah kita lebih banyak berorientasi kepada apa yang bisa kita dapatkan dari Allah, lebih dari apa yang dapat kita beri kepadanya? Bukankah dalam doa kita sering mengingatkan Tuhan tentang berbagai janjinya untuk kita? Demikian pula setiap hari saya melakukan hal yang sama. Suatu hari hati saya tertemplak dan menyadari bahwa hampir 99% dari isi doa saya adalah mengingatkan Tuhan akan kewajibannya untuk memenuhi janji-janjinya kepada saya. Janji-janji Tuhan yang menguntungkan diri kita, itulah yang paling banyak kita persoalkan kepada Tuhan. Sebaliknya, sedikit sekali kita berbicara tentang memberi apa yang wajib kita berikan kepada Allah. Artinya, kita hanya menjadi peminta-minta kepada Tuhan dan bukan pemberi untuk Tuhan. Dalam hal ini, bukankah kita sedang memperlakukan Allah dengan tidak adil? Kita memusingkan Allah dengan perkara-perkara kehidupan kita. Namun, adakah kita mau dipusingkan dengan berbagai kerinduan dan harapan hatinya untuk sesuatu yang dapat kita berikan kepadanya? Mari kita mengubah cara kita berdoa dengan menyimak pernyataan hebat dari beberapa tokoh Alkitab yang mendahulukan kewajiban mereka ketimbang hak mereka sebagai umatnya. Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku Tuhan. Musa berkata, jangan suruh aku pergi jika engkau tidak besertaku. Paulus berkata, terkutuklah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Petrus berkata, silahkan kamu putuskan sendiri, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Mereka semua adalah orang-orang yang tahu memberikan yang terbaik untuk Allah melalui hidup mereka. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa adalah lebih baik memberi daripada menerima? Demikian pula firman ini dapat kita terapkan kepada Allah bahwa adalah lebih baik memberi apa yang dapat kita beri kepada Allah daripada meminta kepada Allah apa yang dapat Ia berikan kepada kita. Demikianlah kita belajar menjalani hidup kekristenan kita dengan naik ke level yang lebih tinggi. Karena kita percaya akan janji Allah yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata-kata bijak.
Dengan belajar memberi kepada Tuhan, berarti kita belajar berbakti dan mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, mari tundukkan kepala kita untuk berdoa. Bapa, ampunilah aku jika selama ini aku hanya mementingkan diriku sendiri. Aku mau mulai belajar untuk memberi kepadamu. Tolonglah hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.